Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, sini teman-teman biku silsilah mungkin hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah izin dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid kita ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ipatarakai syukur angka gitu pada pudepung Allah Subhanahu wa taala. Iyana ada pun insyaallah berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada pun pengajian sempajang hari ini gak DC dan kemana kursi berpuluh dia mana waktu lingkaran di surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bintang Muhammad SAW engka tahu engka sahabatnya dia untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala surga lena, tapi dia naruntui si bawanna, dia naruntui si sahabatnya. Engka tahu mas sahabat kelima. Nah, yuk tak si bawanna sahabatnya yang pertama Allah Subhanahu wa taala surga, tapi si bawanna dia sahabatnya dia datang. Nah, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala dia naruntui. Akhirnya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pun engkau sahabatku kulino si bawa ke sempajang. Si bawa pengajian, dia bisa dimasuki kebahagiaan dia lebih tinggi ke surga. Ikut dia garu dia sahabat, dia naruntur si bawa masuk pajang, si bawa pengajian. Makanya itu orang bersahabat itu bukan hanya di dunia jemaah sekalian, sampai di akhirat. Makanya ketika ada dua orang bersahabat bukan di atas ketakwaan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Sinina atau si puji korelino apa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala si salah malam itu. Si salah malam di sini atau si puji ketemu sahabat si bawanna bayi si balakaina adi si bawa dan dan semua yang saling menyayangi mencintai di dunia. Kata Allah, ba'dun li ba'din aduwwun. Mereka akan saling bermusuh. Dijajah kulimu si puji. Akan tetapi di akhirat kata Allah, innal muttaqun, kecuali orang yang bersahabat atau berteman itu dalam di atas ketakwaan. Nah, puji si bawanna dia nak kada tahu surga
si bawana dia nak kada temagertar terus si bawana dia nak kada matan jabatan terus bawana dia nak tanah alasan dunia jemaah sekalian. Tapi ittaqul tuqa, atas dasar ketakwaan mereka saling mencintai karena Allah. Ada tantangan jamaah sekalian saling mencintai karena Allah, masahabai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada tantangan ketika satu orang mau melakukan kemaksiatan melu semua pihak saling si bawana, angke tu si bawana angke si bawana parengerai, angke tu si bawana muli lo mapigo dia celo mas panjang lo pengajian lo beli tawe ya pun kata perlu bantuan ta aregi non si bawana maka sepuluh bantuan untuk membantu orang lain dan semua itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Maka orang-orang seperti inilah yang disinggung Allah Subhanahu wa taala adalah muttaqun. Maka mereka akan saling menolong nanti. Maka ulama kita mengatakan perbanyak teman-teman yang soleh. Selama di dunia perbanyak memang. Perbanyak paling memang si serta. Tapi bukan atas dasar mega si serta untuk urusan-urusan pekerjaan. Hari ini isa makalaya itu bukan ke. Maka depan tata paling memang si bawata. Selama kita di dunia, kenapa jamaah sekalian? Karena sahabat-sahabat kita nanti itu, teman-teman kita sini, kisah ini akan menjadi syafaat, bisa menjadi syafaat untuk kita nanti dari apa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin turun. Dan kita selalu berharap langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tapi kita tidak tahu di mana posisi kita nanti di akhirat. Kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang langsung dimasukkan ke dalam surga. Tapi kita meminta kepada Allah tanpa hisab. Kata ulama kita perbanyak memang itu teman, tak perbanyak memang. Apabila memang sisa asal pada tata. Tujuannya untuk apa jamaah sekalian? Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui teman kita itu nanti. Makanya ia depun-depun mata dan depun-depun maka lebih masih berhubungi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata jamaah sekalian, angka dua rupa yasan hidayah, dua rupa yasan ini patiru oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka dua rupa yasan patiru oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka yasan hidayatul irsyad, angka yasan hidayatul taufiq. Kaya yasan hidayatul irsyad ia nanti napalatukan ni tahu maparengarangi angko kasbuat parengarangi kaya kada ini nawadi ari na parengarangi kita lumas sampaja ia nanti yasan hidayatul irsyad. Hari ke ustaz-ustaz penceramah yang menyampaikan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut sebagai hidayatul irsyad. Tapi belum tentu orang yang mendengarkan itu tergerak hatinya meloi pigai ada pelatukan. Belum tentu mau melakukan itu. Yon dino masampaja, yon dino pengajian, hari yon dino masumbang, tapi tidak mau melakukan itu, belum bisa melakukan itu. Itulah yang kita butuhkan, namanya hidayatul taufiq. Ina biasa hidayah taufik kendri boleh jamaah sekalian langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ina rasa ina wa may yudlilillahu fala hadiya lahu. Niki tahu na bagusa Allah Subhanahu wa taala di negara boleh meweringi patiru. Makanya kita butuhkan hidayah taufik meskipun kita sudah dengar satu perintah dari Allah, satu nasihat dari teman kita, dari ustaz, dari penceramah. Ternyata belum tentu kita mau lakukan itu. Kapan kita bisa melakukan itu jemaah sekalian? Ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedo kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jamir perintahnya. Untuk jamir perintah. Nabi Muhammad SAW angka keluarganya Sayyidina Abu Thalib
tidak ada itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia kapan pekido. Tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Maka jemaah sekali kita perlu memperbanyak syukur kita, dipateraka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah nikmat yang sangat besar ketika kita ditunjukkan jalan. Kemudian sudah ditunjukkan jalan, kita bisa melalui jalan itu. Wadi jaji kita ni orang kita pada yang dimulai. Ya kalau kamu tanaman kada yang dimulai rujak lalangnya pura yang dapat anak pitangi, si bawatan anak pitangi. Guru ternyata kita tidak diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jamaah sekalian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi beliau mengorbankan, bahkan mempertaruhkan nyawa beliau. Itu untuk kita jamaah sekalian, mempertaruhkan nyawa beliau. Dan ketika kalau kita membaca sejarah berapa kali nyawa beliau terancam, ternyata itu untuk kita semua. Makanya itu semua yang dikerjakan oleh seorang muslim, ya pun keperintahan Allah Subhanahu wa taala dipikir, semua itu pahalanya oleh seorang muslim, semua itu akan lari juga pahalanya ke Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau yang mengajarkan pertama kali Islam ini. Ini Partata Pandrita Pangulana, guru pertama seorang muslim. Guru pertama dalam Islam adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dari manusia mengajarkan kepada manusia lain. Maka semua pahala yang dilakukan oleh semua kaum muslim itu juga akan lari kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke materi KCD pembahasan karena beliau tamu orang Malang, akan jaga apa bicara CD masalah Ramadan, Namun sebelum itu kami menyampaikan keutamaan kita menuntut ilmu. Allah firman, "Yuk kita sadai bolata, tolai si delana, akatata, matutu pak disalam." Maka dia Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Nigi tau makate si dilalang, mole si dilalang, akatana mole rolangi, mero imagula ya yang Allah Subhanahu wa taala. Belum dikatakan dia paham itu, na paham rola nyari gede na paham dia pada mau Nabi Muhammad SAW na makada nigi mole si dilalang. Tasalai bola atau tasalai anrot sama jama untuk yaltamisu fihi ilman, dengan tujuan menuntut ilmu. Maka dia Nabi Muhammad SAW sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Napolongol Allah Subhanahu wa taala lalanna tamarul suri surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke depan data itu matutu pak disana jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah ada janji bahwa ketika kita menempuh satu jalan, satu waktu untuk menuntut ilmu, ya, dan kita ini menuntut ilmu jamaah sekalian, mohon kalian pengajian, ada yang kalian HP tak terai. Yang penting mahguru itulah disebutkan yaltamisu fihi. Nigi malai sara untuk padisa indar Nabi kita Muhammad sallallahu napolomori nasabah. Nolai ralangi napolomori Allah Subhanahu wa taala lanna tamsurula surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, maka Nabi Muhammad sallallahu angkat tu apa nolongan tahun 10 bulan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya akatan 10 ini yang magra yang Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istama'u fi baitin min buyutillah
dia nasi puluh tasik dia ada punga nasi dia kelompok masyarakat harga beberapa masyarakat beberapa orang berkumpul fi baitin min buyutillah di antara salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia panggil kata namun tanya aku masih ya kau terhalangi angka usul tanya aku masih makbul. Maka itu juga mendapatkan keutamaan hadis ini. Agar nolong jamaah sekalian, agar nabigo yatluna kitab Allah. Dia nasi puluh bawang, dia sembar bicara, tapi bicara yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yatadarusuna bainahum. Nasi bawang nak gurui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak baca nak gurui itu. Illa hafathumul malaika. Ya, pertama nolongi nacenir itu malaikat matu, nacenir malaikat. Maka bisa jadi di sekitaran kita ini ada malaikat yang berkumpul. Tapi kita tidak lihat jemaah sekalian. Ada malaikat yang berkumpul. Karena ada memang kelompok malaikat yang bertugas untuk mencari majelis-majelis seperti ini. Kemudian akan mencatat semua siapa yang hadir di situ. Siapa yang hadir di situ, meskipun bukan tujuan untuk mendengarkan pengajian, tapi kalau ada di situ di tempat pengajian itu, maka akan juga termasuk dalam orang yang dicatat oleh malaikat itu. Illa hafathumul malaika wa ghasyatumur rahmah. Ya. Ghasyat nah panon Allah Subhanahu wa taala pamasin. Makanya itu kalau kita menghadiri satu pengajian atau belajar mengaji berkumpul mata nasa di papina ditang ya. Mata nasa di papina itu dia pada ya ko tanya orang yang kelinga dia pada papina ditang ya ko berita-berita yang kelinga ada cerita atau yang kelinga dia pada sang papina ditang itu kuat orang. Karena kenapa jemaah sekalian apa orang itu maksud makda wa ghasyatumur rahmah itu sebab pamasin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala wa dzakarahu fi man indahu. Nataqtumani Allah Subhanahu wa taala sinin atau engkau maka kita sadar jemaah sekalian ketika kita disebut nama tak sama Pak Gubernur misalnya atau nama kita ini disebut-sebut sama Pak Presiden misalnya disebut-sebut di depannya para menteri atau kalau gubernur atau bupati disebut-sebut nama tak di situ kan nah puji-puji Suflan ini luar biasa Masya Allah dan itulah yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW wa dzakarallahu fi man indahu. Nataqtukum Allah Subhanahu wa taala serta quluna atana malaikat. Atana Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yaitu para malaikat. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka kita tidak dengar mungkin dia yang telinga, tapi kita berhusnuzon. Ibakan jagi terus prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala maka boleh nataqtukum Allah Subhanahu wa taala. Natap peserta kada fulan itu menghadiri pengajian mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut langsung jamaah sekalian. Mungkin kita tidak dengar beberapa lapis langit di atas kita, mungkin kita tidak dengar, tapi kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nama kita sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Jamaah sekalian, ada seberingkerang untuk CD insyaallah waktu yang berberkah insyaallah itu seputar ular belang ya. Karena sebagaimana kita tahu kurang lebih 2 pekan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Maka turun ulama ta ya ular malang 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan itu ulama kita sudah berdoa Allah membalikna Ramadan
6 bulan, dan 6 bulan setelah melewati bulan Ramadan mereka berdoa jamaah sekalian agar amalan mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Annang mulam milolanya keseluruh ular malangi, annang mulam milolo kepada Allah Subhanahu wa taala sekuang terima amal-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah memperlakukan bulan Ramadan. Begitu spesial bulan kita. Apakah kita ini ampe kedona pola ramalangi, maka kita perlu menyiapkan diri. Wadingi pasal saja leta maka apa iya mak diole matu tanda lebih biasa jemaah sekalian. Bukan bulan-bulan biasa, tidak sama seperti bulan-bulan yang biasa. Angka sedikit saja jemaah sekalian disebutkan Tolha menceritakan Tolha maka dah engkau tahu betul-betul 2 tahun masa matang salam ke zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ketemu betul-betul 2 tahun masa matang salam. Kemudian yang satu ini beribadah dan maka siwang kepada Allah Subhanahu wa taala, loy berjihad, kemudian meninggal sebagai orang yang syuhada, sebagai orang yang syahid di medan perang. Yang satu ini temannya yang lain waktu kepada Allah Subhanahu wa taala si tahu untuk tunggu kepelinui nalolongan ular ramalan. Jadi Sidi dia nolong orang-orang, Sidi nolong. Akhirnya manipi kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ia tahu lolongan ramalangi yang hidup 1 tahun setelah sahabatnya ini jadi oleh mati si bawaan Siti ia mati ke medan perang. Yole mate tapi mana ke yole tam suruga ia tu setahun ya lemo buat tu setahun ke Allah Subhanahu wa taala man ke yole tam setahun yole tam ke suruga. Akhirnya nak ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia Nabi Muhammad SAW mati muhera naik asal muhera kita Nabi Muhammad SAW mati muhera ya ke yole tam maka dia sahabat kita wasa kita yule mati suruh Allah Subhanahu wa taala mati maka dia Nabi Muhammad SAW yule mati ini tapi ia si bawa si dia lolong ular ramalan maka si bawa ular ramalan ini maplasai masampanya ini sungguh maka Rasul SAW jarak antara keduanya di surga itu sejauh atau lebih jauh dari jarak langit dan bumi. Menurut bilang perbedaan jamaah sekalian gara-gara dia mendapatkan bulan Ramadan itu ternyata melebihi pahala orang yang syahid di medan perang. Ini adalah adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rumah sebelumnya ya umurnya jamaah sekalian bisa sampai 800 tahun, bisa sampai 1000 tahun lebih. Umat sebelum kita, umat sebelum kita jamaah sekalian itu umurnya bisa sampai ratusan tahun, 500, 600, bahkan sampai 1000 lebih. Tapi kenapa kita hari ini 60 tahun saja? Ya kata Rasul SAW, "A'maru ummati ya umur umatku ya itu cuma berkisar antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melebihinya." Jadi ada yang melebihi, ada yang lebih dari 70 tapi sedikit dibandingkan yang 60 sampai 70 ini. Tapi kenapa kita bisa mendahului, kenapa kita bisa melampaui orang-orang yang sebelum kita? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, dan juga ada yang kita sebut dengan Lailatul Qadar, yang ketika kita mendapatkan satu kali dalam 1 tahun
itu kita mendapatkan seperti kalau kita hidup 1000 bulan, beramal 1000 bulan. Kalau kita sholat di bulan Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita sholat selama 1000 bulan tanpa pernah putus. Kalau kita bersedekah di dalam Lailatul Qadar itu, maka kita seakan-akan bersedekah selama 1000 bulan. Kalau kita kasih makan orang di malam itu, ya kita kasih makan sahur atau apa yang kita berikan, maka seakan-akan kita memberikan makan orang selama 1000 tahun. Khairun min alfi syahr, itu lebih baik. Kata ulama kita, itu lebih baik pahalanya daripada 1000 bulan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, 1000 bulan, bulan-bulan biasa, bulan Februari, bulan Januari, Februari sampai selain bulan Ramadan, itu seakan-akan kita beramal selama 1000. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kita umur 60 tahun saja, tapi ternyata kita bisa hidup, kita bisa seakan-akan hidup beramal itu sampai ratusan tahun. Ya kok itu ulang itu Lailatul Qadar setiap tahun. Maka kita coba kita kali setiap tahun kita hidup mungkin 40 tahun. Ya, kita boleh mendapatkan Lailatul Qadar selama 30 tahun atau 20 tahun, maka 20.000 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya itu diantara keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang hidup pada hari ini, orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW, umat kaum muslimin. Makanya kita perlu menyiapkan diri jemaah sekalian. Kita perlu memperbaiki diri di bulan Ramadan ini. Ada nih pada kemudian kita mau bulan selain dari bulan Ramadan. Ini kita mau bulan Zulhijjah, bulan Sya'ban, bulan Dzulqa'dah. Ada nih pada kemudian kita mau beramalan. Di pasdia memang di agama di pasdia. Ya kalau di pasdia wajah khusus untuk Ramadan di pasdia. Ya kalau di orang parwan yang di pasdia memang nih. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengkhususkan bulan ini memberikan hadiah untuk kita, menyiapkan untuk kita sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam mata inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara umat-umat yang sebelumnya. Kita memang umat yang terbelakang, paling belakang hidup, tapi nanti kita yang paling depan. Umat kaum muslimin, umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka jemaah sekalian ini awal digerak-gerak PCD irilanai waktu mabaraka insyaallah terkait bulan Ramadan. Jemaah sekalian, bulan Ramadan, ya, maka di ulama terkait bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Agak sebut tarbiyah, bulan pendidikan. Ulang anrat ma'gum, ulang anrat talati walita, ulang anrat talaitam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mencaji gitu masuk ke bulan Ramadan. Renuntur ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang predikat takwa. Maka sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan kita dituntut untuk bertakwa, bukan jamaah sekalian. Kita dituntut untuk bertakwa bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di setiap bulan, di setiap waktu. Akan tetapi bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita syariat yang tujuannya mendidik kita. Jadi di bulan Ramadan, makanya dia pada itu bulan Ramadan sebelum di luar bulan Ramadan, karena memang di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita nanti sebutkan beberapa bagaimana bentuk didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama jemaah sekalian, ya dalil ya pelamanan kapan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala makada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba irana-irana ya jemaah sekalian, makada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sinin tepat. Jadi pada lona Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita di dalam sekolah, murabbi kita, ya Pak guru di masalah ini akan menjadi mendidik kita di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam, aga Pak guru matu, aga agurat jamaah sekalian asyam, puasa. Tujuan anak Pak guru di Allah Subhanahu wa taala masyarakat puasa agar kita bertakwa. Kenapa kita bisa keluar? Kenapa kita bisa menjadi orang bertakwa setelah berpuasa jamaah sekalian? Apa yang ada di dalam puasa itu? Ada jadi isak dari puasa yang mana kemakan Allah Subhanahu wa taala manca itu tempat itu rumah puasa kita decing. Matang-matang lima puasa, yang matang-matang lima puasa turun irun tu matu rasanya ketakwaan at-tuqa. Ini mengapa jemaah sekalian Nabi Muhammad SAW itu meminta sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, berikanlah hamba, berikanlah aku. Allahumma inna nas'aluka, berikanlah kami jemaah sekalian. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam doa, Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa, petunjuk dan ketakwaan. Nabi kita meminta petunjuk, Nabi kita sendiri meminta petunjuk dan ketakwaan. Kalau Nabi kita saja meminta, bagaimana kita ini jemaah? Ini kita yang orang biasa saja. Kita tidak. Kata Imam Syafi'i, "Kullu shalihin wa lastu minhum." Ya, akademik pengurutan Imam Syafi'i. Hubungan jilat itu saya tahu soleh, tapi ternekat termasuk tahu soleh. Begitu rendah hatinya Imam Syafi'i. Kalau kita juga bukan termasuk orang-orang yang diberikan predikat sebagai orang yang soleh, tentu lebih pantas untuk minta ini jamaah sekalian, ketakwaan. Makanya lalu maka dia bertemu salah jarak yang paling dekat antara seorang hamba dan Allah dan Rabbnya itu ketika bersujud kepada Allah dalam salat. Itu adalah jarak yang paling dekat. Kita sujud di bumi, ternyata kita didengar di langit, di atas langit ketujuh, yang telinga ikut melalui. Makanya pemikir dokter, makanya dari iman itu dapat kata sujud. Karena di dalam sujud itu adalah kata Nabi kita jarak yang paling dekat. Makanya milodong dua ulama kita mengatakan, kada demor milodong ke permang ketamakutan milodong katanya bersama. Karena dalam sholat tidak boleh kita mengucapkan kata-kata selain berbahasa Arab. Akhirnya sebagian ulama kita mengatakan boleh tapi di dalam hati. Ada juga ulama yang mengatakan boleh biarpun bukan berbahasa Arab. Kalau bisa kita berbahasa Arab, kita hafal doanya, maka lebih baik itu. Begitu banyak doa jemaah sekalian. Begitu banyak sekali doa-doa di dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak menghafalkan itu? Satu baris saja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bang, zalamna anfusana kurang kasih. Mapi gorjaka. Sisi seliku wa illam taghfir lana ya boleh tak dampai Allah ibu. Wa tarhamna itu tadanan kak kasina. Lanakunanna minal khasirin, menjadi itu tahu kami nak merugi. Lanakunanna minal khasirin. Begitu banyak doa-doa. Tapi kita sudah mengajarkan. Maka kita perbanyak doa-doa jamaah sekalian. Di dalam sudut-sudut kita. Begitu cintanya ulama kita terhadap bulan Ramadan. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Dan tidak gampang ini jamaah sekalian sebagaimana kita katakan tadi. Maka kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang qalbul qulub farbit qulubuna ala dini. Uang di depan goncang titak. Buat dingasoi masumanga ki masam pada masumanga ki masidaka masumanga ki beli utau masumanga ki mabere gagata cete masumanga ki lo mapigo dece, tapi ternyata magi bajana makutu-kutu. Bahkan ternyata ada orang yang ditutup hatinya dari hidayah. Awalnya rajin sholat, tapi ternyata 2 tahun 3 tahun ke depan tak dengar tak kehidupan. Itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti kita jemaah sekalian. Allahumma qalbul fabit qulubuna ala dini. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dia
ketika hari Jumat setelah sholat asar sampai maghrib, atau ketika kita sholat tahajud, atau kita sedang di antara azan dan iqamah, perbanyak doa di situ. Itulah waktu-waktu yang mustajab. Atau sebelum kita salam ketika bertahiyatul akhir, atau ketika kita sujud, itulah waktu-waktu yang mustajab. Kami berdoa. Nah, kelinga Allah Subhanahu wa taala iki makna sogi, kecuali kita ada catatan di dalam sholat itu jemaah sekalian. Ya, sebagian ulama kita mengatakan boleh berbahasa logis, yang penting kita berbisi-bisi, ya kita saja dengar. Namun sebagian ulama mengatakan kita dalam hati saja, tidak boleh, karena dalam sholat tidak boleh kita mengucapkan kata-kata selain bahasa Arab, selain berbahasa Arab, karena itu bisa membatalkan sholat kita. Jemaah sekalian, di dalam puasa ini ya ada beberapa, ternyata di sini pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 1928 nih Ustaz. 1923. Oh iya. Jadi di dalam puasa ini ya, ada beberapa pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala Pak Guru dalam puasa ini. Pertama, muraqabatullah. Ya, muraqabatullah betuanna merasa ki ibnu dini makada yakin ni makada tulini taki Allah Subhanahu wa taala. Ya, pencerahan Pak Guru Allah Subhanahu wa taala dalam puasa. Kita ini gereja mas kalau ketemu puasa, angka tu agak-agak tak kebulatan, angka duita, angka andre tak kebulah, angka orang barat tak di mana terpakai ro. Ya kau tu meliwasan, kau dengi tari nandri watatta, kau dengi mandri, tapi dia ni piga error. Dia tu matar piga mana ni jamaah sekalian? Karena kita takut puasa kita batal. Batal karena pembatal puasa itu adalah apa yang lewat di sini dan muraqabah. Itulah nilai di situ muraqabah. Allah didik kita agar senantiasa kita merasa, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Dan memang Allah Subhanahu wa taala melihat semua hamba-hambanya. Bahkan ketika ada satu malam gelap dan ada barang hitam, itu Allah Subhanahu wa taala melihat semua. Namun ternyata ya, sebagaimana kita manusia, ya kadang-kadang laki-laki itu juga tahu, itu juga tahu misalnya cedenya, itu kan tahu misalnya yang bawang cedek agak cedek di mereka ya lah. Padahal mana saya orang karena ini waktu pulpen je, tapi tanah pulpen jual kantor, sijakan jual tanah idol jual kudarat naik, itu atau mitai. Kita menganggap semua itu haram, padahal sebenarnya itu haram. Kenapa bisa kita ambil jamaah sekalian? Kan kita merasa tidak dilihat oleh siapapun. Kita merasa tidak ada melihat kita. Untuk apa kita takut? Kita hanya merasa yang melihat kita itu adalah makhluk manusia. Selain dari manusia kita merasa tidak ada yang melihat kita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, para syaitan, jin itu melihat kita. Gembira nih jinnya, setannya minta kita pergi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata murka kepada kita. Murka kepada kita. Dan itu didapatkan di dalam puasa itu. Itu didapatkan di dalam puasa itu jemaah sekalian. Muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata puasa terlalu dan dini tahu. Angka tahu jauh sekali makan kalau bukan Ramadan, tapi ternyata kalau bukan di bulan Ramadan ngomik keliwasan di nanti di sisa maghrib, di sisa nanti jemaah sekalian. Inilah didikan. Makanya bulan Ramadan itu bulan untuk kita berubah. Karena Nabi Muhammad SAW ya orang tahu narabi itu biasanya bulan Ramadan, dan semoga kita insya Allah mendapatkan Ramadan insya Allah beberapa hari lagi, 2 pekan kurang lebih lagi insya Allah. Ya
Nah, dena yang dampaknya dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Waktu Allah Subhanahu wa taala dampaknya dosa-dosa tanna. Nah, kalau lebih di apalannya ternyata dia yang dampaknya. Maka Nabi Muhammad sallallahu faqadahu lima, sungguh dia telah diharamkan, tidak dibolehkan, dilarang memang untuk mendapatkan banyak sekali kebaikan. Japa kasih dijamaskan tapi nanti termak kedai ke yang kelima kedai dia nomor itu nomor di kilolong di cemi. Makanya bulan Ramadan bulan untuk kita berubah. Kalau sebelumnya kita kadang melakukan hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita bisa meninggalkan itu, maka ternyata di bulan Ramadan itu diperintahkan untuk kita tinggalkan. Yang kedua, jamaah sekalian, di 1 menit terakhir itu ngedidiki Allah Subhanahu wa taala melakukan tindakan-tindakan atau budi pekerti yang baik, ampi kirudeji. Ngedidiki Allah Subhanahu wa taala mampunya ampi kirudeji agar tandana jamaah sekalian yang mau puasa tahu dia nawat di macai, dia dapat di mengaruh-ngaruh, namun angka tahu tasarap walena, maka dia minta ya kau kata ganggu ki, melo ki mamal lagi, melo ki macai, padahal nak kada ini soal puasa, kasih puasa. Dan itu diajarkan di dalam syariat kita sebagai tanda-tanda orang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahu dia nak mencai rendah dan meluruh dalam penyelesaian atau sekira sudah masuk waktu ya. Sudah 23. Insyaallah kita lanjutkan kalau masih ada pertemuan. Ustaz kita Ustaz Said, beliau sakit. Semoga beliau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau, sehingga tadi sore tadi sore beliau kami untuk menggantikan membawakan talim. Insyaallah jika masih ada kesempatan kita lanjutkan. Namun ketika tidak ada dan kita sudah masuk bulan Ramadan, saya kira semua asa tidak akan memperingatkan kita terkait bulan Ramadan.